نقدم هذا الملف أيضا نعكس التعاون الكبير جدا بين كافة الجهات الحكومية. Protes berjamaah yang dilakukan sebagian besar negara yang berpartisipasi di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia menjadi sajian drama sebelum digelarnya agenda drawing alias undian. Ya, adapun protes berjamaah tersebut kompak menuntut keadilan AFC dan FIFA saat menentukan tuan rumah ronde keempat. Memang, pemilihan tuan rumah ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia seperti bola liar. Awalnya, ronde keempat bakal dihelat di tempat netral, namun mendadak berubah seiring isu yang berkembang. Pada Jumat kemarin, pihak AFC secara mengejutkan mengumumkan bahwa Qatar dan Arab Saudi resmi ditunjuk sebagai tuan rumah putaran keempat. Ditunjuknya Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah ronde keempat dianggap menjadi keputusan yang berat sebelah. Hal itulah yang menjadi dasar utama beberapa federasi negara lain mengajukan keberatan akan hal tersebut. Irak, Uni Emirat Arab, hingga terbaru Oman kompak merilis pernyataan bernada keberatan terhadap penunjukan Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah ronde keempat. Ketiga negara tersebut mempertanyakan keputusan AFC dan FIFA yang terlalu berpihak ke tim kesayangannya. AFC dan FIFA dituntut untuk bisa lebih transparan dan adil saat menunjuk tuan rumah ronde keempat. Baik Irak, Uni Emirat Arab, dan Oman juga sepakat jika ronde keempat lebih baik digelar di tempat yang netral. Hal itu jelas dianggap adil lantaran semua tim yang berjuang di ronde keempat punya kesempatan yang sama dan tidak merasa dijolimi satu sama lain. Jika Federasi Irak, Uni Emirat Arab, dan Oman telah melakukan protes berjamaah dengan menuntut keadilan ke AFC, PSSI selaku Federasi Sepak Bola Indonesia diketahui juga sudah melakukan hal yang sama namun belum dalam rilis. Hal itu bisa dilihat dari bunyi pernyataan resmi Irak yang mencantumkan soal sikap Indonesia terkait hal yang sama. Dalam rilisnya, Irak mendukung sikap Indonesia yang menuntut kejelasan mekanisme penunjukan tuan rumah. Berbagai protes berjamaah yang dilakukan oleh 4 dari 6 peserta ronde keempat ini jelas menarik. Hal ini dikarenakan protes berjamaah tersebut semacam menjadi sinyal bahwa tidak ada satupun pihak yang ingin merasa dirugikan. Kondisi tersebut terasa sangat wajar mengingat semua peserta seharusnya punya hak yang sama memperjuangkan mimpinya untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026 mendatang. Sebagaimana yang diketahui, pertandingan kualifikasi round keempat wilayah Asia menjadi babak paling panas saat ini, di mana kecurangan AFC sudah mulai terendus yang sengaja menguntungkan Qatar dan Arab Saudi. Meskipun hanya diikuti oleh 6 negara yaitu Indonesia, Uni Emirat Arab, Qatar, Irak, Oman, dan Arab Saudi, namun semua negara berambisi untuk dapat tampil di ajang paling bergengsi di dunia tersebut. Sedangkan pihak AFC dengan resmi telah memutuskan bahwa Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah pertandingan kualifikasi round keempat tersebut. Ya, akibat penunjukan itu, pihak Oman pun meradang dan mengancam akan mundur dari round keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Pihak Federasi Sepak Bola Oman mengatakan bahwa penunjukan ini merupakan settingan belaka dan kecurangan yang terang-terangan dilakukan oleh pihak AFC. Kami lebih baik mundur. Jika kita sudah tahu siapa yang akan lolos, kenapa harus mengikuti kualifikasi? Itu hal yang bodoh. Begitulah respon tegas yang disampaikan Federasi Sepak Bola Oman. Beberapa negara lain seperti Irak, Uni Emirat Arab, dan Oman sebenarnya telah melayangkan protes serupa. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi AFC untuk menetapkan Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah. Dengan kabar pengaturan lokasi pertandingan, banyak yang juga mencurigai bahwa akan terjadinya pengaturan pertandingan serta wasit pertandingan. Menanggapi kondisi ini, Presiden Japan Football Association Miyamoto Tsuneyasu menyampaikan jika pihaknya juga pernah merasakan dikerjai oleh negara Timur Tengah beberapa waktu lalu. Miyamoto mengatakan bahwa saat itu timnas Jepang masih belum sekuat ini dan kemudian memutuskan untuk segera berbenah serta menjadi seperti saat ini. Menurut Miyamoto, jika Indonesia menjadi tim yang kuat dan tangguh, maka akan sulit untuk dicurangi. Bahkan menurutnya, salah satu kunci untuk menghadapi negara Timur Tengah adalah mencetak kemenangan dengan selisih paling tidak 3 gol.
Dengan kemenangan tersebut, maka negara Timur Tengah akan sulit mencari celah untuk melakukan kecurangan. Jika selisih tipis, maka mereka akan menggunakan jasa wasit untuk memenangkan pertandingan. Memang bukan timnas Indonesia saja yang akhir-akhir ini sering merasa ketakutan akan kecurangan tim dari Timur Tengah. Percayalah, tim-tim sukses seperti Australia, Korea Selatan, bahkan hingga timnas Jepang pun sebelum sekuat sekarang pernah merasakan hal serupa. Namun tim-tim tersebut, khususnya Jepang, memang lebih fokus pada penguatan tim daripada memikirkan kecurangan yang dilakukan tim-tim Timur Tengah. Hasilnya pun jelas, meskipun Jepang selalu merasa dicurangi, mereka tetap merupakan tim terkuat di Asia dan tak bisa dibendung oleh siapapun. Oleh karena itulah, timnas Indonesia perlu mengikuti apa yang dilakukan oleh timnas Jepang, di mana di saat negara lain sibuk memikirkan kontroversi di tubuh AFC, fokus utama tetap pada penguatan tim, sehingga siapapun lawannya maka tak akan bisa dicurangi dengan cara apapun. Dalam konteks ini, Ketua Umum PSSI yakni Erick Thohir juga memiliki pandangan serupa dengan apa yang dilakukan oleh timnas Jepang. Meski fokus utama yakni memperkuat tim, namun Erick Thohir juga mengingatkan AFC akan pentingnya menjunjung tinggi prinsip keadilan dan sportivitas dalam seluruh pertandingan yang akan digelar nantinya. Tak lupa, Erick juga mengapresiasi keputusan AFC dan menilai kedua negara itu memiliki infrastruktur sepak bola kelas dunia. Erick memastikan PSSI terus bekerja keras demi mempersiapkan tim Garuda secara maksimal dan mengajak masyarakat untuk terus memberikan dukungan kepada skuad merah putih dimanapun mereka akan bertanding. Saya minta AFC dan kedua tuan rumah mampu menjaga semua laga di babak 4 itu berjalan fair dan sportif. Kami menghormati dan menyambut baik keputusan AFC. Ini akan menghadirkan atmosfer kompetisi yang luar biasa. Kami akan fokus dari sisi teknis, taktik, hingga mental pemain. Ini adalah fase penting dalam sejarah sepak bola Indonesia. Tidak peduli di mana kita akan bermain, semangat juang Garuda akan selalu dibawa ke lapangan. Kami ingin mengukir sejarah dan itu dimulai dari kerja keras sejak hari ini. Begitulah pernyataan Ketua Umum PSSI Erick Thohir.